Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin presentasikan tentang sistem manajemen sistem manajemen jadwal dan deteksi konflik penggunaan ruang menggunakan struktur data pada bahasa C++. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Farel Alfarezi, lalu Aldenara Nabiha Kayana, lalu saya Syana Ajeng Khairani, dan Nabil Musani Siregar. Next slide. Kita bahas dari bab 1 tentang pendahuluan dulu. Latar belakangnya, seiring bertambahnya volume data jadwal, pengelolaan uang secara konvensional rentan menimbulkan tabrakan waktu atau double booking dan memperlambat proses pencarian data. Di sisi lain, sebagian besar sistem saat ini hanya difokuskan pada perancangan antarmuka atau UI, namun mengabaikan kajian mendalam mengenai efisiensi struktur data di balik layarnya. Oleh karena itu, proyek ini dikembangkan untuk membangun sistem manajemen jadwal dan deteksi konflik, sekaligus mengkomparasi performa struktur data vektor dan hash table secara objektif guna menemukan metode penyimpanan memori yang paling cepat dan efisien untuk skala besar. Untuk masalahnya, kita menemukan 3 masalah. Jadi, bagaimana merancang sistem manajemen jadwal dan deteksi konflik menggunakan ruang yang terstruktur, bagaimana performa struktur data vektor berbanding dengan hash table dalam mengeksekusi operasi dasar, termasuk insert, search, update, dan delete, lalu struktur data manakah yang paling efisien dari segi waktu eksekusi untuk menangani dataset jadwal dalam skala besar. Tujuannya untuk mengembangkan aplikasi CLI menggunakan C++ untuk pengelolaan jadwal ruang, mengimplementasikan dan menganalisis sistem deteksi konflik tumpang tindih waktu, membandingkan metrik waktu eksekusi runtime, operasi CRUD antara struktur data vektor dan hash table, memberikan rekomendasi objektif mengenai struktur data terbaik untuk database jadwal. Pesan proyeknya, platform untuk platform bahasa pemrograman C++, datasetnya menggunakan dummy data berformat CSV dengan variasi volume data. Ruang lingkupnya hanya membandingkan struktur data vektor dan hash table. Definisi konfliknya terbatas pada pengecekan tumpang tindih interval waktu tanpa melibatkan algoritma penjadwalan otomatis. Evaluasinya difokuskan murni pada pengukuran kecepatan waktu komputasi dan penggunaan memori sebagai indikator tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada landasan teori dan studi terkait. Boleh next slide. Kayak konsep struktur data yang digunakan yaitu ada vektor, ada hash table, dan juga boleh next slide. Ada vektor, ada hash table, dan juga ada sistem manajemen jadwal dan deteksi konflik. Di mana di sini hash table-nya ini. Balik lagi dong, mau. Berarti ya. Di mana STable ini kita menggunakan fungsi hash untuk memetakan dari schedule ID itu adalah key-nya ke lokasi penyimpanan tertentu. Jadi STable ini juga lebih efisien secara operasi pencarian, update, dan delete CRUD-nya dan kompleksitas waktunya rata-rata itu ada di big O1 jika dibandingkan dengan linear search pada vektor. Nah, vektor ini menyimpan elemen secara dinamis dan berurutan. Itu bagus untuk akses indeks juga, namun pencarian datanya masih lambat. Dan di sistem manajemen jadwal deteksi konflik, itu sistem mengatur yang digunakan untuk mengatur penyimpan dan memantau penggunaan sumber daya berdasarkan waktu tertentu. Oke, boleh next slide. Oke, untuk kompleksitas waktu dan ruang teoritisnya di operasi ini stable itu memiliki rata-rata yang lebih cepat di mana dia kecepatan itu big O1 dibandingkan dengan vektor yang rata-ratanya itu lebih lambat lah, big O(n). Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada desain sistem dan metodologi. Di mana dalamnya ada sistem arsitektur, penjelasan dari setiap struktur datanya dan algoritma utama. Oke, next slide. Oke, di sini desain arsitekturnya itu desain arsitektur sederhana menggunakan konsol application di mana ada tiga komponen utama di mana ada satu ada input, processing, dan output. Di mana input itu dia akan menerima data dari CSV dan memvalidasi data ruang dan jadwal. Processingnya itu dia akan menyimpan data jadwal pada vektor atau table dan melakukan CRUD. Terus juga bisa search dan deteksi konflik. Terus untuk output yang dihasilkan itu akan menampilkan hasil dari pencariannya, status konfliknya, dan runtime dan memori pengujian. Oke, jadi yang kita gunakan tadi struktur datanya ada dua, itu vektor dan hash table. Di mana vektor ini kita memilihnya karena dia bisa menyimpan data secara berurutan. Ciri utamanya juga pencariannya itu menggunakan linear search. Jadi kalau misalkan dia datanya semakin besar, dia juga performanya akan semakin turun, di mana nanti akan semakin lambat untuk pencariannya. Untuk hash table itu dia yang seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, dia menyimpan data menggunakan pemetaan key value dan di schedule ID. Terus dia juga yang tadi sudah dijelaskan juga dia pencariannya itu dieksekusi secara cepat Big O1 dan juga performanya sangat efisien dan stabil pada data-data yang sangat besar. Oke, next. Oke, ini algoritma utamanya ini adalah insert dan deteksi konflik di mana user menginput ID room. Kalau misalkan dia apakah tersedia dari R1 sampai 6-nya itu, ya kalau misalkan enggak ya dia langsung error dan akan mengecek lagi ke iterasi data jadwal. Itu nanti kalau misalkan ada ID room yang sama nanti dicek lagi apakah iya atau tidak. Kalau enggak ya lanjut ke iterasi selanjutnya. Kalau iya, nanti dia akan ngecek ada start baru apakah dia itu lebih dari kurang dari yang waktu lamanya.
Lanjut, kalau misalkan di sudah terpenuhi, lanjut ke yang konflik bawah, 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 bawah. Nanti diakhiri dengan balik ke menu kalau misalkan sudah aman semua. Itu boleh cek slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya akan masuk ke keempat yaitu implementasi. Di sini kita mengimplementasikan dua struktur data yaitu hashable dan vector. Nah, untuk hashable sendiri, storage-nya kita menggunakan ordered map, unordered map dengan schedule ID sebagai key. Untuk insert kita langsung menggunakan fungsi hash. Yaitu untuk ID kita menggunakan function find ID, jadi dia instan tanpa penelusuran atau traverse semua elemen. Nah, untuk search kita menggunakan linear scan karena kalau search by ruang atau tanggal karena dia bukan ID, jadi kita tetap linear scan. Selanjutnya untuk update delete kita juga menggunakan find ID seperti pada search. Namun setelah menemukan kita memodifikasi atau mengiris langsung tanpa menggeser elemen. Nah untuk vektor kita menggunakan storage-nya yaitu vektor. Nah vektor ini setelah nge-load CSV dia nyimpan data secara berurutan di vektor tersebut. Nah, untuk insertnya kita menggunakan function pushback yang menambahkan data baru di akhir array. Nah linear scan ini dia ON karena dia nge-scan penuh dari awal sampai akhir. Nah selanjutnya untuk update dia juga nge-search dulu dari awal sampai akhir dia linear scan. Nah, untuk delete juga kita linear scan juga, terus geser elemen di belakangnya. Nah, selanjutnya untuk mekanisme penyimpanan file, di sini kita setelah load CSV, dia bakal buka eh, file dengan function if stream, lalu ada conditional kalau filenya tidak terbuka, misal file tidak tersedia atau namanya salah gitu kan, dia bakal menemukan error dan keluar. Nah, kalau ada dia bakal nge-read filenya, tapi dia ngelewati headernya langsung ke datanya langsung, lalu dia akan loop sampai semua barisnya ter-getline. Jadi dia bakal simpan ke struktur data di memori. Jadi untuk penjelasan modul penting, di sini kita punya load CSV buat membuat data CSV-nya, cek konflik buat mengecek bentrok jadwal atau double bookingnya, search jadwal buat memasukkan data baru, search jadwal buat nge-search atau mencari data berdasarkan kriteria ID jadwal, di jadwal ID orang atau tanggalnya. Untuk update jadwal kita bisa memperbarui atau memodifikasi jadwal yang sudah kita search. Untuk di jadwal kita bisa mengiris jadwal yang sudah kita search tadi. Maksudnya untuk bab 5 eksperimen pengujian skenario uji kita memiliki tiga dataset buat kita amati dampak volume data tersebut terhadap rantai dan memorinya. Nah, seluruh operasi CRUD ini kita lakukan pada data baru yang kita insert sebagai target pengujian selanjutnya. Nah, untuk metode pengukuran kita mengukur waktu eksekusi atau runtime dengan library Chrono. Nah, di sini ada contoh kode perhitungan runtime-nya kita menggunakan clock, restart, dan end pada searching jadwal menggunakan schedule ID. Sementara itu untuk perhitungan memori kita menggunakan function get memory usage yang mengukur kapasitas struktur, ukuran elemen, dan alokasi string dinamis. Untuk replikasi eksperimen, pertama kita menjalankan program dulu, lalu dia akan memuat file CSV ke vektor test table-nya atau lebih detailnya ke unordered map-nya untuk hash table. Nah, untuk selanjutnya program kita itu mencatat runtime dan penggunaan memori pada saat CSV itu selesai. Nah, setelah itu kita insert jadwal baru, setelah itu kita lakukan search, update, dan delete per jadwal baru tersebut. Lalu kita setelah operasi itu semua dilakukan, kita mencatat runtime dan penggunaan memori pada setiap operasinya karena sudah muncul di terminalnya nanti di outputnya. Kita ulangi langkah itu pada tiga dataset yang kita punya. Sebelum masuk ke bab 6, kita akan melakukan demo untuk program kami. Nah, di sini sudah ada kode program untuk yang implementasi vektor pada sistem manajemen jadwal. Nah, di sini kita nge-load dulu, kita menggunakan data yang 20 data sekarang. Dia menunjukkan runtime load CSV-nya dan total pengguna memorinya. Nah, saja untuk tampilkan jadwal. Di sini karena saya hilangkan outputnya untuk minimalisir waktu, jadi dia runtime-nya itu sama space complexity sudah muncul di output. Kita bisa insert ya jadwal, tanggal, waktu mulai, kegiatan. Nah, di sini untuk insert juga sudah ada perhitungan runtime check config, runtime insert, dan space complexity-nya. Untuk search, nah dia juga sama, sudah ada runtime dan space complexity-nya. Untuk update, kita search dulu berdasarkan ID jadwalnya. Dan kita modifikasi sama seperti tadi, lalu untuk delete. Nah, semua operasi itu kami lakukan kepada tiga, eh, tiga jenis
banyaknya struktur dataset. Nah, dan untuk kedua implementasi vektor dan hash table. Kita lanjut aja ke bab 6. Oke, lanjut kita sekarang masuk ke yang implementasi stable. Sini saya udah jelasin kodenya. Eh, dia udah ada total penggunanya itu 16,51 megabyte. Habis itu kita coba tampilkan data. Ini udah ada runtime dan space complexity. Kita coba insert. Eh, 1, 16, 12. Udah. Nah, sini udah ada runtime check conflict, insight-nya sama space complexity. Kita coba search pakai di jadwal. Ya. Nah, di sini ini lebih cepat ya dibanding Vector tadi. Ada runtime sama space complexity-nya. Kita coba update. Masukin. Pas. Run. Nah, di sini update-nya juga lebih cepat. Itu di 0 dan juga space complexity-nya. Dan kita coba delete. Nah, di sini ada runtime dan space complexity-nya. Dan juga gitu. Oke, mungkin lanjut ke PPT-nya. Oke, langsung masuk ke bab 6 itu hasil dan analisis. Sini udah tabel performa untuk vektor yang untuk setiap jumlah datanya. Dan ini untuk grafik perbandingannya. Contohnya mungkin untuk di runtime pada 50.000 data, ini runtime-nya cukup tinggi untuk di vektor. Dan ini analisis vektornya tuh setiap load CSV itu selalu naik. Dan insight-nya tuh cepat karena ada pas pushback, update delete-nya butuh pencarian linear sehingga kompleksitasnya peak O(n). Habis itu datasetnya besar, pencariannya sampai 11.000 mikrosecond. Walaupun performanya masih baik, tapi bakal ada worst case-nya. Untuk analisis memori, penggunaan memorinya selalu meningkat, dan insight-nya kurang lebih 90 byte per data baru, update-nya tidak signifikan. Size-nya tambahan memori tergantung jumlah hasil pencariannya. Nah, sini untuk table performance table-nya yang untuk setiap data set yang digunakan. Lalu untuk ini untuk grafiknya, bisa dilihat untuk grafik runtime, untuk yang stable tuh cuma tinggi di check conflict, size, tanggal, dan lewangnya doang. Tapi untuk insight dan lain-lainnya itu lebih cepat. Untuk analisis waktunya, runtime-nya meningkat dibanding yang tadi. Untuk insight, search, update, delete-nya itu O1 untuk search ID-nya. Untuk search lewang tanggalnya tetap peak O(n), datasetnya itu search ID hanya 4 mikrosecond. Langsung next. Untuk analisis memorinya meningkat juga tapi lebih tinggi dibanding vektor. Insight-nya mencapai 338 byte, update-nya O1, size ID-nya O1, memorinya lebih besar dibanding daripada vektor karena ada bucket dan mekanisme hashing-nya. Nah, jadi diskusi trade-off-nya atau kekurangan dan kelebihannya tuh vektor lebih hemat dan hash table lebih cepat. Untuk size operasi ID, insert, update, delete-nya lebih efisien. Hash table size ruangnya tetap O(n), vektor cocok untuk data kecil dan menengah, hash table cocok untuk dataset yang besar. Oke, mungkin langsung next. Rekomendasi slide. Untuk ringkasan temuan utamanya, pemilihan struktur data memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa sistem. Faktor efektif kompleksitas O(n). Hash table lebih cepat untuk operasi berbasis ID jadwal melalui mekanisme hashing. Proses pencarian ruang, pencarian data, pencarian tanggal, dan deteksi konflik masih menjadi operasi yang paling mahal pada kedua struktur data. Secara keseluruhan, hasil eksperimen data slide. Struktur data paling optimal. Hash table terbukti paling optimal karena memberikan waktu akses cepat. 50.000 data hanya butuh hitungan mikrodetik. Konsumsi memori ekstra untuk sistem hashing sepadan dengan lonjakan kecepatan tersebut menjadikannya pilihan paling efisien untuk dataset skala besar. Oke. Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan menggunakan AVL3, Red Black Tree, atau indeks berbasis hashmap untuk mengoptimalkan pencarian ruang dan tanggal. Sistem juga perlu berintegrasi ke antar muka web atau desktop berbasis database yang seperti visualisasi kalender dan algoritma cerdas rekomendasi jadwal otomatis. Sekian dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf.